Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam, swastiastu, namo budaya. Salam kebajikan, salam rahayu, salam gratis. Kita bicara tentang politik, berbicara tentang isu. Jadi permainan dalam politik itu, isu itu lebih penting dari apapun. Pertama, tujuan dari isu itu adalah untuk melemahkan orang lain, membuat orang lain tidak dilihat oleh pihak-pihak yang mendukung, yang masyarakat pada khususnya, lalu juga membuat sebuah perhatian. Jadi isu itu bisa, pertama gunanya adalah untuk mencari dukungan, yang kedua untuk melemahkan musuh, yang ketiga itu untuk menyerang lawan dan lain sebagainya. Demikian juga lah isu-isu. Jadi isu itu lebih penting dimunculkan lebih dahulu. Nah, jadi isu itu berbagai macam hal, seperti isu kehidupan masa lalu salah seorang calon, itu satu. Yang kedua juga isu tentang keterkaitan antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Lalu isu hubungan sejarah antara salah seorang bapak dengan bapak yang lainnya. Jadi hal-hal seperti itu merupakan bagian yang sangat dinikmati oleh para politisi. Kenapa demikian? Karena politik ini tujuannya untuk kekuasaan, itu satu. Yang kedua, dia ingin menjatuhkan orang lain. Lalu yang ketiga juga ingin membuat orang lain itu jadi terpusat pada dia, bahwa dialah pemilik kebaikan, pemilik kebenaran, karena isu ini dimainkan terus-menerus. Nah, isu itu muncul apabila pihak lawan merespon atas isu yang dimunculkan oleh pihak lainnya, seperti itu. Nah, jadi bila kita lihat saat ini betapa bagusnya permainan saat ini, yaitu bahwa kelompok Ganjar Pranowo telah memainkan isu-isu yang ingin memperlihatkan kelemahan dari pihak Prabowo Subianto. Nah, kalau Anies sudah, kita nggak bisa bicara Anies lah kan, karena ya memang yang jadi pointer saat ini ya ini dua orang ini. Jadi yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Nah, jadi mereka memainkan semua hal-hal yang merusak nama baik. Ini masalah, menurut saya sih masalah ya. Karena apa? Karena masalahnya di mana? Yaitu masalahnya itu ketika ini bersinggungan tentang sikap kekejaman, sikap kebrutalan, sikap tidak punya rasa. Seperti itu yang terjadi. Nah, sementara Prabowo adalah dalam tuduhan-tuduhan yang sampai sekarang pun menurut saya tidak jelas ya, apakah itu adalah sebuah realitas atau bukan. Tapi kalau kita lihat kenyataannya pun, Prabowo menjabat seorang Pangkostrat. Nah, Pangkostrat ini memegang peranan apa? Pangkostrat ini adalah pasukan komando strategi Angkatan Darat. Dia melaksanakan perang kota dan intelijen kota. Nah, jadi itu mengena banget gitu loh kalau dilimpahkan kepada Prabowo seperti itu. Nah, sementara Ganjar ini sementara Prabowo tidak pernah membalas apa yang telah dikatakan oleh pihaknya Ganjar Pranowo. Nah, jadi isu itu pun tidak muncul dengan sangat mendalam seperti biasanya gitu. Kenapa? Karena pihak Prabowo tidak merespon. Jadi hal-hal seperti itu tidak berkembang jadinya. Jadi hanya itu lagi. Jadi isu itu terus dimunculkan, tapi biar masyarakat menjadi pusat perhatian mereka. Nah, di sisi lain pun sekarang perbedaan telah terjadi.
Kenapa saya bilang perbedaan terjadi? Karena didukung oleh orang yang didukung oleh rakyat, yaitu siapa? Jokowi. Seperti itu. Nah, jadi dua-dua orang ini didukung oleh satu orang, yaitu Jokowi, sebagai pusat dari eh, permainan politik untuk pemilu mendatang ini, 2024. Nah, jadi baca pres dan baca pres ini bakal baca pres itu bakal bakal calon presiden. Nah, dua-duanya pun didukung oleh satu orang, yaitu siapa? Jokowi. Nah, sementara pihak Ganjar terus menyerang Prabowo dengan hal-hal yang merasa telah dilakukan oleh Prabowo di masa lalu, khususnya mengenai apa? Pembunuhan mahasiswa. Ya seperti itu. Nah, tapi di sisi lain kita harus melihat juga bahwa apa yang telah terjadi pada saat masa lalu itu karena dalam masa perubahan. Nah, masa perubahan itu kebanyakan yang terjadi adalah apa? Itu ada permainan. Baik permainan konspirasi, ada juga permainan internal. Jadi seperti itu yang terjadi. Nah, permainan internal itu apa? Nah, untuk menutupi keburukan yang lain, maka harus dimunculkan satu orang untuk dijadikan kambing hitam. Jadi, setiap permainan-permainan intrik itu pasti ada yang dikambing hitamkan. Seperti itu. Karena kenapa? Karena apa yang telah dilakukan oleh Prabowo itu tak terlepas dari apa? Dari para jenderal yang memahami. Nah, tapi para jenderal ini kan melihat posisi lebih dulu nih. Mana yang menang, mana yang kalah, kan seperti itu jadinya yang terjadi. Nah, kebetulan Soeharto kalah. Nah, Prabowo adalah orang dekat dengan Soeharto. Seperti itu yang terjadi kan. Nah, di awal-awal reformasi pun seperti Wiranto memanggil menggunakan preman untuk meredam demonstrasi dan lain sebagainya. Seperti itu yang terjadi kan. Nah, jadi apa yang telah kita lakukan pun, apa yang telah dilakukan oleh Prabowo merupakan bagian dari proses untuk mempertahankan sebuah rezim gitu loh. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Prabowo itu merupakan bagian dari proses sebuah sistem yang memang harus dipertahankan bagi dia. Seperti itu kan itu. Nah, bagi dia saya itu satu. Bagi dia ya ini harus dipertahankan karena ini pertama apa? Karena ini presiden yang berkuasa, yang kedua mertuanya, yang ketiga sistem ketentaraan harus tetap berlangsung. Ya seperti itu. Nah, maka terjadilah intrik di sini. Intrik apa? Pertarungan antara militer, para jenderal-jenderal yang terlibat di masa ketika itu, seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Ini contohnya. Jadi ketika ada keterlibatan seorang militer dalam sebuah politik, berarti apa yang dipermainkan? Dua. Pertama intelijen, yang kedua apa isu yang dipakai? Isu apa? Ya mereka memegang media massa ketika itu kan, koran, majalah, TV. Itu kan mereka pakai. Tapi dikontrol oleh mereka. Nah, selanjutnya apa? Mulailah terjadi pembunuhan, orang hilang, segala macam. Nah, itu kan merupakan proses PC war. Biar ini tidak berlanjut ke yang lainnya, seperti itu kan. Ini tujuannya kan itu dua. Untuk mempertahankan dengan tujuan untuk memainkan apa yang mempertahankan status quo ini yang paling penting bagi mereka kan. Ya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat sistem yang apa yang telah saya jelaskan tadi, maka apa yang terjadi? Prabowo tidak bermain sendiri di sini.
Dia didukung oleh orang-orang militer yang pada masa itu eh, memiliki kekuasaan juga, seperti itu kan. Jadi kecenderungan itu dilihat ketika ketika ada analisa-analisa yang dimainkan, terutama untuk apa? Untuk penentuan menang atau kalah. Jadi analisa ini yang dipakai gitu loh. Seperti itu. Jadi teori konspirasi dimainkan. Nah, tapi teori konspirasi ini dihilangkan. Kenapa? Karena yang bermain itu antar elit. Antar jenderal-jenderal kan. Seperti itu yang terjadi. Nah, jadi antar jenderal-jenderal ini ada pusat jenderal siapa? Ya, Presiden Soeharto ketika itu. Nah, jadi semua ingin mencari perhatian pusatnya ini, lingkaran utamanya. Mereka memperlihatkan bahwa mereka setia membantu, memperbaiki dan lain sebagainya, biar bisa dianggap bagian dari sebuah proses, termasuk dalam lingkaran elit politik Indonesia. Ya, seperti itu yang terjadi, teman-teman. Jadi kalau kita salahkan Prabowo secara utuh pun tidak bisa. Kenapa? Karena memang sistem yang dimainkan ketika itu. Dengan budaya yang terbiasa yang dimainkan oleh Presiden Soeharto. Jadi seperti itu. Nah, jadi semuanya pun terlibat sebenarnya kan. Jadi seperti itu yang terjadi. Jadi bagi mereka yang paling penting apa adalah analisa dan isu. Pertama mereka mainkan isu, dilihat masa kan peristiwa reformasi itu terjadi ketika apa? Ketika masyarakat turun itu, ketika ada korban. Nah, ini sama terjadi pada 65. Jadi sebelumnya itu hanya reaksi biasa. Reaksi biasa maksudnya apa? Bahwa itu hanya mahasiswa, pelajar, itu aja yang turun ke jalan kan. Tapi pas Arif Rahman Hakim tertembak, nah tiba-tiba gelombang ormas-ormas ikut turun. Ini seperti itu yang terjadi. Tapi sebelum adanya korban Arif Rahman Hakim, ya tidak terjadi apa-apa kan. Seperti itu. Nah, jadi itu yang terjadi teman-teman semua dalam sebuah pertarungan jenderal. Jadi seperti itu. Jadi itu yang terjadi. Jadi kalau kita salahkan secara utuh tentang apa yang terjadi pada masa itu, ya tidak bisa kita salahkan seorang personal. Karena semua sistem bermain ketika itu. Termasuk juga di kalangan para jenderal. Seperti itu. Nah, di antar angkatan pun terjadi konflik kan. Antara marinir yang ya terlepas dari apapun namanya, tapi mereka melindungi mahasiswa kan, biar tidak terpukul, biar tidak tertendang sama polisi dan angkatan darat. Demikian juga angkatan udara yang hanya menjaga wilayah-wilayah mereka kan, seperti itu. Mereka tidak turun ke jalan, tapi yang turun kan angkatan darat dan BRIMOB ketika itu, polisi dan angkatan darat. Nah, ini sebuah realitas menurut saya pribadi. Nah, tapi isu yang dimainkan oleh pihak Ganjar adalah apa? Bahwa bapaknya Prabowo dengan bapaknya Ganjar, bapaknya Prabowo kalah karena bapaknya Ganjar, BRIMOB, polisi menangkap. Padahal kata Pak Hasan Hasbi di Total Politik mengatakan bahwa ketika bapaknya Ganjar ke PRI Permesta itu, awal Sumitro Jayahadikusuma itu berada di Singapura, jadi tidak ada di tempat. Jadi gimana? Satu, yang kedua juga ketika peristiwa pembunuhan apa segala macam, tapi kan yang harus kita lihat bukan itunya, tapi lihat bagaimana sistem itu berlangsung. Seperti itu, karena
melihat segala sesuatu itu dia dari sistemnya, apa yang berlaku. Lalu sistem itu budayanya yang kita lihat juga. Sistem itu sebuah segala sesuatu yang ada seperti sosial politik, ekonomi, lalu budaya, cara berpikir, ya budaya udah masuk. Jadi sistem politik, ekonomi, sosial politik, jadi segala macam apapun yang ada dalam itu termasuk dalam sistem. Nah, jadi kalau kita pilah, kita harus pilahnya pelan-pelan seperti itu. Demikian juga ketika kejadian di reformasi masa itu kan, untuk apa untuk terjadinya sebuah reaksi yang sangat besar itu apa terjadi penembakan seorang mahasiswa Trisakti, lalu ditambah lagi mahasiswa kalau nggak salah saya UI ya, lalu seperti itu kan. Jadi itu untuk menekan sebenarnya kan gitu. Tapi yang saya lihat bukan itu, karena ini peristiwa ini sama terjadi pada 65. Apa yang terjadi? Jadi sebelum terjadinya sebuah pergerakan ormas turun, massa turun, ini mahasiswa dulu yang terus-terusan seperti itu. Nah lalu setelah ditembaknya Abdurrahman Hakim baru semua massa turun. Berbagai elemen itu masuk dalam. Kenapa? Karena kemarahan pada pembunuhan yang dilakukan terhadap Abdurrahman Hakim. Ya seperti itu yang terjadi. Jadi penembakan Trisakti, penembakan UI itu merupakan bagian dari proses untuk memancing massa biar keluar kembali kan. Nah yang harus diselidiki seperti itu. Siapa yang menembak? Seperti itu yang terjadi harusnya kan. Siapa yang nembak? Siapa yang menyuruh? Pelurunya apa? Tapi realitasnya kan nggak pernah ada. Lalu tentang penangkapan orang-orang yang ditangkap Prabowo kan pada hidup semua. Seperti itu yang terjadi. Tapi Allah alam karena kita nggak punya data secara otentik ya, jadi pembunuhan itu siapa yang merancang, siapa yang melaksanakan, siapa yang membuang. Itu menurut saya sih itu. Yang penting kalau memang itu ada, datanya dikeluarkan dong. Yang menyuruh si fulan, yang menembak si fulan, dibuang ke sini, dibunuh. Seperti itu. Nah, sampai sekarang kan mayat tidak pernah ketemu. Di sisi yang lainnya. Nah, jadi yang diserang pihak Ganjar kepada Prabowo itu hal-hal yang seperti ini. Yang membuat emosi masyarakat menjadi muak, menjadi marah, menjadi kesal, benci. Jadi yang dimunculkan itu, isunya yang dimainkan adalah kebencian pada seseorang. Ya, seperti itu. Nah ini telah berlangsung saat ini. Isu itu terus bermain. Jadi seperti itu yang terjadi. Jadi kita harus memahami sesuatu itu secara sistem, bukan secara terpisah. Gitu, seperti itu yang terjadi. Karena apa yang dipermainkan ketika itu, bahwa ini merupakan bagian dari proses yang pro dan kontra. Nah, yang pro itu siapa saja, yang kontra siapa saja kan. Nah, akhirnya apa? Jadi ini adalah sebuah teori konspirasi yang nggak jelas bentuk, yang nggak jelas siapa pemain utamanya. Walaupun ada isu bahwa di belakang ini ada LP Murdani, ada beberapa orang, dan lalu dibantu oleh Amerika, Inggris. Tapi ya itu memang sudah, kalau menurut saya pribadi ini apa yang terjadi pada reformasi itu sama yang terjadi pada tahun 65. Seperti itu, bahwa ini ada permainan tingkat dunia, internasional. Dan caranya pun sama, isu yang dimunculkan. Lalu yang ditembak, ada yang tertembak gitu kan. Seperti itu yang terjadi. Nah ini isu ini tetap disodorkan kepada pihak Prabowo. Nah
di sisi karena kenapa isu ini tidak berkembang secara padat atau secara masif? Karena Prabowo tidak mengopeni apa yang mereka lempar saat ini. Jadi secara umum pihak Prabowo pun mendiamkan itu. Nah, seperti itu yang terjadi. Tapi di sisi yang lain pun pihak Prabowo tetap bermain cantik. Dia tidak mempedulikan apa yang isu yang telah dimunculkan oleh pihak Ganjar, tapi dia tetap melakukan apa yang tugas dia. Ini adalah sebuah strategi yang dimainkan oleh Prabowo, mendiamkan isu itu. Seperti itu. Nah, lalu pihak Ganjar pun seperti orang yang kebingungan saat ini. Kenapa? Karena ketakutan kalah, ketakutan tidak menang, ketakutan dicabutnya dukungan dari Jokowi. Itu terlihat dari gaya-gaya mereka bicara. Jadi ketika mereka bicara tentang Prabowo, mereka menyerangnya hal-hal yang kecenderungan yang akan didengar oleh rakyat dan seperti membuka memori-memori lama seperti itu ya. Seperti itu yang terjadi. Jadi konteks yang mereka munculkan itu kebencian, kemarahan, jadi ketidaksukaan seperti itu. Tapi itu hal yang wajar dalam politik. Nah, tapi di sisi yang lain Prabowo tidak merespon ini, mendiamkan ini. Itu bagusnya, menurut saya pribadi ya. Gitu. Jadi hingga akhirnya ini tidak berkembang secara masif. Nah, di berbagai macam cara pun tetap mereka lakukan. Seperti itu. Apalagi ketika ada kedekatan, ketika Jokowi membawa makan siang antara Jokowi, Prabowo, dan Erick Thohir. Wow, itu was-was. Nah, terus di sisi yang lain, Pandana Baban telah mengklaim bahwa Gibran menjadi bagian dari politiknya PDIP. Seperti itu. Bahkan telah dijadikan jurkam katanya kan. Tapi ternyata pas diwawancarai, siapa bilang saya jurkam? Saya malah pernah hadir. Nah, jadi ada jawaban-jawaban yang memang menyentil seperti itu. Nah, itu membuat kelimpungan lagi bagi mereka. Nah, akhirnya Gibran pun mengatakan bahwa dia tetap menunggu bisikan dari bapaknya sendiri, Jokowi. Ya, seperti itu. Ini pun membuat belingsatan pihak PDIP dan pihak Ganjar. Karena tidak mau dianggap sebagai jurkamnya Ganjar. Lalu Prabowo pun menarik Gibran itu buat loncatan isu, tapi bukan isu ini. Ini sudah menjadi sebuah realitas karena sedang diuji di MK kan untuk menjadi cawapresnya Prabowo. Karena umurnya belum mencukupi, yaitu 40 tahun dalam undang-undang. Nah, tapi ini akan dipermudah. Jadi kelompok Projo telah mengajukan undang-undang baru bahwa wakil presiden boleh umur 35 tahun. Kita tunggu saja gimana hasilnya nanti. Jadi seperti itu. Nah, ini sekarang lagi digodok di MK. Jadi sisi lain Gibran itu tidak menolak itu. Seperti itu. Jadi apa yang diwawancarai Gibran ketika itu, Gibran tidak menolak dan tidak mengiyakan. Tapi pada intinya dia siap bertarung dalam bentuk apapun, quote and quote ya. Seperti itu. Jadi itu menunjukkan bahwa Gibran siap seperti itu. Karena ini budaya Jawa ya. Jadi melantunkan sebuah kalimat seolah tidak tapi keinginan ada seperti itu kan. Ya, jadi itu yang terjadi. Jadi teman-teman bisa lihat di wawancara Gibran dengan Total Politik itu ada di situ, jelas sekali kan. Nah, di sisi yang lain pun kita bisa melihat bahwa
isu yang telah dimainkan saat ini merupakan isu-isu lama yang dimunculkan menjadi baru. Tapi menurut saya sih masyarakat udah melihatnya udah jenuh ya, karena apa yang dimainkan itu yang lama-lama terus, ini tidak ada yang baru, jadi seperti itu. Nah, kalau menurut saya pribadi ya pihak Prabowo pun harus memainkan aja yang tanggal 16 Juli waktu penyerangan penyerangan PDI Suryadi ke PDI-nya Mega ketika zaman 1996 di Cikini itu kan harusnya bisa juga tapi akhirnya apa? Mega pun tidak pernah mempedulikan pada korban, maksudnya tidak pernah menganggap itu bagian dari sebuah sejarah kelam, tapi membuat itu bagian dari sejarah ya sudah terjadi. Jadi tidak ada reaksi apa-apa yang dilakukan oleh Mega seperti ketika itu. Ini sama juga aja kalau mau dimainkan ya mainkan itu juga aja Prabowo. Dan banyak hal yang bisa dimainkan Prabowo. Jadi seperti itu. Jadi isu-isu itu bisa dimunculkan berbagai aspek. Jadi seperti itu teman-teman, bahwa isu yang telah dimainkan ini hanya mengulang cerita-cerita lama. Seperti itu, nggak ada yang baru. Hingga masyarakat pun saya melihatnya agak pasif ya, karena mungkin jenuh dengan apa yang telah dimainkan oleh isu-isu yang itu aja. Satu, yang kedua juga kayaknya isu yang dimainkan udah basi. Jadi yang ketiga, masyarakat melihat bahwa udahlah bangsa ini harus menuju ke depan, melihat apa yang harus dilakukan presiden baru ini dalam menghadapi globalisasi di muka bumi ini, geopolitik, geoekonomi. Ini harus apa yang harus dilakukan seperti itu. Karena Jokowi di sisi satu ini dia telah selesainya apa, bahwa Jokowi telah selesai melaksanakan apa yang dia anggap baik, yaitu pembangunan secara fisik, dan itu telah dilakukan di berbagai tempat. Menurut saya ya Jokowi tugasnya udah selesai nih, seperti itu, dan dia hanya menunggu waktu aja untuk berpindah tempat, seperti itu menurut saya, dari presiden ke mantan presiden, seperti itu yang terjadi. Nah, Jokowi pun melihat bahwa ini harus ada yang mengganti dia, melanjutkan apa yang telah dia lakukan, membangun khususnya untuk IKN, lalu juga program-program dia yang tidak terlaksana bisa dilaksanakan oleh presiden sekarang, seperti itu. Tapi menurut saya sih jangan dengan caranya Jokowi, tapi harus dengan cara presiden yang baru, biar memiliki ideal sendiri dalam membangun sebuah bangsa. Jadi seperti itu. Jadi jangan hanya mencontoh Jokowi tok. Berarti apa? Memang kita tidak memiliki kemampuan. Bila mereka para bakal calon presiden ini mencontoh Jokowi secara utuh, itu udah nggak memiliki arti apa-apa. Karena apa? Menjiplak semuanya kan, tanpa ada konkret dari dalam diri mereka sendiri. Nah, ini yang dinanti oleh masyarakat. Ada perubahan-perubahan baru yang muncul nantinya. Lalu ide yang telah mereka janjikan. Tapi ternyata ya masih bermain dalam ide-ide Jokowi. Tapi terlepas dari apapun, ini yang ada menjadi bakal calon presiden, ya kita mau ngomong apa? Ya ini kita harus bijak dalam melaksanakan pemilihan berikutnya. Jadi itu yang paling penting menurut saya. Lalu ada juga beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu bahwa isu ini kita harus pilah. Isu yang dimainkan ini apakah ada pada realitasnya atau hanya isu yang dibuat melalui berita-berita seperti itu. Ini kadang-kadang permainan berita pun jadi nggak cantik, seperti itu menurut saya. Karena berita-berita ini pun membantu relawan-relawan ini, gitu. Jadi mereka pun memiliki kelompok untuk membuat sebuah isu, jadi seperti itu yang saya lihat. Nah,
yang paling bagus saat ini adalah apa yang dimainkan Prabowo adalah permainan yang cantik ketika dia merapat pada golongan milenial dan Gen Z. Jadi Prabowo telah datang ke PSI. Menurut saya itu merupakan sebuah hal yang baru ya, karena apa? Mereka menunjukkan bahwa kebutuhan dukungan dari kalangan muda itu wajib hukumnya. Jadi mereka merapat pada partai PSI, gitu kan. Ya, seperti itu yang terjadi, Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Jadi seperti itu yang terjadi. Nah, terlepas dari apapun yang diinginkan oleh PSI, tapi eksistensi Prabowo telah menunjukkan bahwa kalangan muda pun harus ada dalam politik Indonesia. Ini seperti itu. Jadi bisa melihat segala sesuatu berdasarkan alam kemudaan. Jadi alam kekinian maksud saya. Jadi presiden pun bisa melihat, bakal calon presiden pun dapat melihat bahwa apa yang diinginkan oleh kalangan muda itu terwakili di PSI, walaupun PSI belum menyentuh hal-hal yang konkret dalam politik Indonesia. Mereka hanya mengambil isu-isu yang kadang-kadang pun nggak jelas juga isu apa yang mereka mainkan. Seperti itu. Nah, mungkin dengan dikaitkan Gerindra, mereka bisa belajar apa yang harus dimunculkan, apa yang harus diam, kapan harus bergerak, kapan harus bicara, seperti itu. Karena kalau PSI sekarang ini asal-asal aja. Ada gitu, karena tidak ada kecerdasan dalam permainan politik yang mereka mainkan. Jadi apa yang telah terjadi saat ini, polarisasi isu itu telah dimainkan oleh pihak Ganjar. Dan Prabowo pun belum ada isu yang sangat-sangat konkret dalam melawan apa yang telah dimunculkan oleh Ganjar. Tapi di sisi lain sangat bagus. Sangat bagusnya apa? Meredam isu-isu yang dimainkan oleh pihak Ganjar. Karena isu itu muncul ketika ada aksi dan reaksi, makanya muncullah sebuah isu. Jadi ada isu yang dilempar, lalu ditanggapi, maka muncullah sebuah reaksi. Jadi seperti itu. Isu itu kayak tesis dan antitesis, seperti itu. Jadi mereka harus ada, jadi kayak zat kimia gitu. Jadi harus ada sebuah reaksi baru. Tapi Prabowo tidak mereaksi apa yang dimunculkan oleh pihak Ganjar, hingga akhirnya ini tidak masif dalam isu ini berkembang. Jadi seperti itu yang terlihat. Nah, di sisi yang lain pun ada hal-hal yang baru, yaitu ketika Gerindra memasuki ke berpihakan kepada ada keinginan untuk bergabung dengan PSI yang bergabung dengan Gerindra, itu terlihat sekali bahwa ya politik itu kan saling memanfaatkan aja, seperti itu. Nah, mungkin walaupun PSI belum ada suara secara mungkin 0,7% atau 0,1% lah. Tapi di sisi ketika digait Gerindra ini mengangkat nama mereka secara umum. Mengangkat nama mereka, satu. Yang kedua, aktifnya mereka hingga bergeraknya mereka pun memahami bagaimana budaya politik yang ada di Indonesia. Karena selama ini PSI saya lihat tidak memiliki kekhususan dalam berpolitik. Mereka comot apapun yang ada, jadi tidak memiliki kekhasan seperti itu. Nah, itu PSI. Nah, di sisi yang lain Gerindra pun melihat bahwa ini kalangan muda yang bermain, seperti itu. Nah, ini pun Gerindra memperlihatkan dirinya bahwa mereka itu menerima anak-anak muda yang kreatif, seperti itu. Itu intinya yang saya lihat. Mungkin Gerindra menganggap PSI ini sebuah partai yang kreatif, mungkin dari sisi awal berdirinya mereka anak muda semua. Itu mungkin yang dilihat oleh Gerindra. Jadi hingga popularitas PSI pun walaupun dalam pemilihan tidak banyak, tapi telah dilihat bahwa ini adalah partainya anak-anak muda, seperti itu yang terjadi. Nah, jadi
Nah, sementara Ganjar itu asik bermain di lingkungan-lingkungan orang-orang tua. Lalu apa ya orang tua lah. Demikian juga Ganjar telah menarik PDIP telah menarik Jenderal Andika Perkasa untuk menjadi bagian dari persaingan memperebutkan suara dari alumni TNI. Seperti itu. Jadi saat ini jadi perwakilan dari alumni TNI itu diwakili oleh Andika Perkasa, Jenderal Andika Perkasa, mantan mantan Panglima. Nah, jadi sementara Prabowo melalui Agung Gumelar dan bahkan Wiranto pun telah mendukung Prabowo. Bisa dicari di beberapa channel ya untuk pernyataan-pernyataan Agung Gumelar, lalu pernyataan siapa Jenderal saya lupa lagi Wiranto, lalu pernyataan juga dari Hendro Priyono. Jadi untuk di kalangan para alumni TNI udah jelas gitu, banyak yang mendukung Prabowo. Nah, PDIP tidak mau kalah, ternyata menarik Andika Perkasa menjadi bagian dari mereka untuk menarik suara pihak militer. Ya, seperti itu. Jadi dua-duanya ini saling bermain di angkatan-angkatan TNI di Indonesia, alumni TNI. Nah, jadi bagian dari isu yang telah dimainkan oleh kedua kelompok ini pun belum menyentuh hal-hal yang konkret. Jadi kedua-duanya masih melihat program Jokowi itu mereka jadikan bagian dari diri mereka. Jadi belum ada hal-hal yang konkret saat ini. Jadi disitulah yang telah terjadi bahwa kedua pihak ini pun masih mencari cara untuk menarik massa menjadi pihak mereka. Nah, tapi di sisi yang lain pun Jokowi pun mulai menunjukkan eksistensinya. Jadi ketika dia berpihak ketika orang yang pro pada Ganjar datang kepada dia katakan saya tetap mendukung Ganjar. Nah, saya PDIP, tapi ketika dia ada di pihaknya Prabowo dan dia mengatakan bahwa dia dukung Prabowo, Jokowi pun sedang mempermainkan. Jadi Jokowi menunjukkan eksistensinya. Ya, seperti itu. Nah, jadi apa yang dilakukan Jokowi pun saat ini dia hanya memperhatikan, melihat dan memoles lah dikit-dikit. Tapi saya tetap melihat bahwa Jokowi tetap menginginkan kedua orang ini menjadi bagian dari presiden dan wakil presiden. Tapi terlepas daripada itu, di sisi yang lain pun PDIP udah kebingungan tidak ada respon dari pihak Gerindra terhadap apa yang mereka munculkan terhadap isu-isu, dan Gerindra pun terus bermain dan terus mencari rekanan dalam pemilu kali ini. Demikianlah teman-teman, bahwa isu merupakan bagian dari proses yang diperhatikan agar mendapat perhatian dari masyarakat. Mereka memainkan isu, tapi PDIP isunya isu lama hingga agak pasif masyarakat melihatnya. Nah, sementara Prabowo dengan cantiknya mendiamkan isu ini. Jadi mari kita lihat untuk hal selanjutnya. Demikianlah teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa, saya minta tolong sekali lagi, tolong marilah kita bermain di kolom untuk berdiskusi. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam lahir, salam latis.